Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhandri. Di sini saya akan mencoba membuat mikrotik menggunakan Oracle ya. Nah, jika kalian ingin membuatnya menggunakan Oracle, kalian bisa menyimak video ini sampai selesai. Mari kita coba saja, kita buka Oracle-nya. Nah, sebelum kalian membuat, nah biasanya kan ini tidak ada ya. Nah, kalian bisa membuatnya pertama buat new dulu. Nah, terus kalian bisa membuat untuk Windows 7-nya ya. Kita klik coba kalian bisa membuat sesuai apa yang kalian inginkan untuk namanya. Karena saya kalian satu udah ada, kita buat saja kalian tiga ya. Untuk foldernya kita menggunakan di sini kita ikutin user VirtualBox VMS-nya ya, yang sudah kita download. Misalkan kalian sudah mendownloadnya di mana, nah kalian bisa cari foldernya melalui order. Kalau misalkan belum ketemu, nah kalau sudah kalian bisa langsung saja. Kemudian untuk ISO image-nya kalian bisa pilih order. Kemudian kalian bisa mencari ya. Nah di sini saya coba nih, saya menyimpannya di data ya. Nah, kemudian saya beri namanya praktek administrasi jaringan. Kita buka. Nah, pertama kan kita di sini ingin membuat Windows 7-nya ya. Nah, jadi kalian bisa klik ini, lalu open. Nah, setelah open kan sudah begini. Nah, kalian bisa ini ya di skip saja ya. Eh, Habis itu kalian bisa next. Nah, untuk prosesornya itu minimal setahu saya dua ya. Dua. Untuk base memorinya kalian bisa di apa ya? Kita buat aja 10 ya, 10 GB. Nih 10 GB, kemudian next. Nah, untuk apa? Size storage-nya itu minimal tuh 15 GB ya. Minimal 15 GB. Nah, setelah sudah kalian bisa next. Habis itu terinstall. Nah, di sana saya sudah membuat. Untuk membuatnya lagi kalian bisa bikin lagi ya, atau di double ya, di clone, buat clone atau dijadiin dua gitu. Nah, untuk settingannya sama saja. Networknya kalian buat untuk adapter satunya itu internal network ya. Terus name-nya internet. Udah untuk itu sampai situ saja settingannya. Kemudian kalian bisa membuat new lagi terus mikrotik. Kita buat saya namainnya mic ya atau mikrotik. Untuk ininya foldernya sama saja. Kemudian untuk ISO-nya baru kalian bisa ganti. Nah, tadi kan untuk Windows, sekarang untuk Mirotic kalian bisa open. Nah, untuk versinya kalian bisa membuat order unknown 64 bit. Kemudian next, seperti biasa untuk prosesornya itu kalian bisa buat dua sininya CPU-nya. Base memorinya sebenarnya ini kalau saya tidak salah itu 3 giga ya atau 4. Nah, saya biasa buatnya sih saya taruh aja 10 buat nanti kalau misalnya saya mau pakai lagi. Nah, untuk di sini size-nya itu saya buat saja 10 ya. 10 atau mau 11 giga. Habis itu kalian next. Untuk settingannya kalian bisa lihat di sini ya. Eh, Settingan di network. Nah, untuk adapter satunya kalian setting attach to-nya jadi bridge. Ya, ingat jadi bridge adapter. Untuk name-nya itu kan setiap komputer beda-beda ya, setiap komputer atau laptop beda-beda. Nah, kalau untuk saya setting di Intel Air Wi-Fi 6X 201 nih. Ya, untuk adapter 2-nya, nah itu ATS2-nya internal network. Kalau kalian tidak bisa setting ininya, kalian jangan lupa untuk enable dulu ya, biar kalian bisa setting ininya. Untuk adapter 3, ini kita setting attach to host only adapter. Kemudian untuk name-nya VirtualBox Ethernet Adapter. Nah, untuk adapter 4 ini tuh untuk yang hotspot. Ini untuk hotspot, membuat hotspot. Nah, kalian enable dulu, kemudian attach to-nya internal network, name-nya internet. Setelah sudah, kalian bisa oke. Nah, kemudian setelah itu kalian jalankan dulu ya untuk mikrotiknya.
Kita tunggu, ini masih loading. Setelah sudah menjalankan mikrotik, kalian bisa pergi langsung ke Winbox-nya. Kita tunggu dulu. Kalau belum menjalankan mikrotik, kalian tidak bisa mengkoneknya melewati Winbox. Kita tunggu ya. Nah, untuk mikrotik loginnya, saya di sini menggunakan admin. Passwordnya saya buat juga admin. Nah, setelah sudah seperti ini, kan bisa enter. Jika sudah seperti ini, kalian bisa minimize. Nah, selanjutnya kalian buka Winbox. Kalian klik dulu salah satu, lepas itu kalian connect. Nah, di sini tuh kalau misalkan kalian baru buat, kalian tidak langsung namanya tuh seperti ini ya. Jadi untuk awal-awal tuh Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, dan Ethernet 4. Ethernet satunya kalian buat itu menjadi internet. Kemudian Ethernet 2-nya menjadi switch. Dan Ethernet 3-nya menjadi admin. Dan yang terakhir Ethernet 4-nya menjadi hotspot. Di sini tuh tidak ngatur ya untuk ininya. Dia soalnya untuk urutan satunya itu sesuai abjad. Jadi A, H, I, dan S. Jadi untuk tadi itu Ethernet 1, 2, 3, 4 sesuai apa yang saya harapkan. Kalian bisa rename. Cara rename itu di double klik ya. Setelah itu kalian bisa pergi ke IP, kemudian ke DHCP client. Setelah DHCP client, eh, kalian di sini belum ini ya, belum ada ininya. Nah, cara menambahkannya itu kalian bisa klik tambah di sini di add. Nah, DHCP interface-nya kalian buat internet. Nah, ya kan udah kalian internet, kalian oke. Setelah oke, kalian bisa pergi ke IP, kemudian ke firewall. Nah, di sini kan kalian bentar ya. Kemudian untuk selanjutnya tuh di net ya, di net. Kemudian kalian bisa klik tambah karena ini banyak. Ini tuh proses sudah jalannya ya. Nah, kalian bisa lihat nih prototipe-nya itu sudah jalan. Nah, kalau misalkan belum ada, kalian bisa tambah add lagi. Nah, untuk di general ya, kalian setting change-nya itu scanner. Kemudian untuk out interface-nya, kalian bikin juga internet ya, dibuat internet. Nah, setelah itu kalian pergi ke action. Nah, untuk action di sini kalian bisa ubahnya menjadi masquerade ya. Setelah itu kalian bisa oke. Nah, setelah oke kalian sudah buat, kalian bisa pergi ke IP, terus kemudian ke address. Nah, di sini kan sudah ada tiga ya, internet, hotspot, dan switch. Jadi untuk awalnya itu kalian hanya muncul biasanya internet saja, karena kan di sini kalian misalkan menyalakan ini ya WiFi. Jadi kalian sudah terhubung ke addressnya internet atau ke address WiFi kalian. Nah, jadi di sini saya sudah ada tiga. Itu saya membuat pertama itu saya masukkan untuk switch. Kita buat di sini kan 192, 168, terus 27.1 garis miring 27 ya. Nah, setelah itu untuk networknya kalian klik ini saja, nanti dia udah otomatis. Di sininya memang 00 ya. Terus nanti kalau misalnya kalian sudah oke, dia akan berganti sendiri mengikuti addressnya. Nah, untuk interface-nya kalian buat switch. Kan tadi kalau internet itu kan sudah termasuk ya, kalau misalnya kalian menyalakan WiFi itu udah masuk dia. Nah, di sini saya buat interface-nya switch. Setelah sudah kalian bisa oke. Nah, terus kemudian kalian tambah lagi untuk hotspot ya, seperti tadi. Nah, kalau sudah semua kalian bisa pergi ke IP, kemudian DHCP server. Nah,
Untuk DHCP servernya ini kalian ke setup ya. Nah, kalian bisa buat di sininya buat untuk switch dan hotspot saja. Yang lainnya tidak usah. Jadi untuk switch kalian bisa next. Kemudian di sini belakangnya 027 ya mengikuti tadi ya. Next. Nah, kalian di sini-sininya bisa langsung next saja sampai selesai. Sama dengan hotspot ya. Jika sudah, kalian bisa setelah sudah, kalian bisa pergi ke Neo Terminal. Nah, kalian bisa enter dulu ya, enter. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa ketik ping spasi google.com. Nah, kita tunggu ya. Nah, di sini kalian bisa melihatnya kan. Nah, di sini server hostnya sudah terhubung. Ya, pingnya sudah jalan. Nah, jika kalian belum jalan, itu biasanya dia kalau tidak terhubung tulisannya value ya, atau tidak bisa ya. Nah, untuk itu ngeceknya itu di IP, kemudian di DHCP client, di DHCP client. Nah, untuk internet ini bisa kalian double klik. Nah, terus kalian rilis. Jika sudah, kalian bisa coba lagi di Neo Terminal lagi ya untuk mencek pingnya ini sudah muncul atau belum. Nah, kemudian jika sudah, kita bagi ke Oracle ini lagi ya, Oracle VirtualBox yang lagi. Kemudian kita jalankan si Windows 7-nya ini. Kita coba jalankan ya. Kita tunggu sebentar. Jika sudah semuanya, kalian bisa pergi ke ini ya, ke virtual box-nya lagi untuk ngecek apakah internet kalian di machine virtual box ini sudah terhubung atau belum. Sebentar masih start window ya. Kita tunggu saja dulu. Nah, kita oke saja. Nah, eh, jika kalian di sini belum ada Google-nya ya, kalian eh, bisa transfer file dari Windows VirtualBox-nya ya, biar kalian nggak usah download lagi di sini. Jadi melewat transfer file. Jadi jika sudah bisa di sini di gambar komputer ini network. Nah, kalian klik kanan troubleshoot problem. Kemudian Xiaomi ini, kemudian ini kita klik. Nah, di sini saya sudah bisa ya, sudah terhubung dengan internet hotspot login. Nah, kalian bisa mengubahnya di, oh ya, bentar ya. Untuk membuat ini tuh kalian bisa cek di Winbox-nya. Nah, kalian bisa pergi ke IP, ke hotspot. Nah, di sini untuk membuat hotspot tuh kalian buat dulu ya, buat di sininya. Nih, di servernya kalian buat nih, kalian tanda plus, hotspot. Nah, kemudian kalian buat hspot 1, terus di ini untuk hotspot. Nah, jangan lupa ini juga diinstal, dicentangin install hotspot kuenya. Nah, kemudian rate limitnya itu kalian buat 3M atau 5M lah. Nah, kemudian setelah itu kalian jangan lupa untuk usernya kalian buat lagi. Untuk awal tuh biasanya cuma ada ini saja. Nah, kalian bisa tanda tambah, kalian buat dulu untuk admin. Untuk adminnya. Nah, setelah admin, kalian bisa oke. Setelah oke, kalian bisa membuat selanjutnya untuk hotspot. Nah, di sini untuk servernya AL ya, dua-duanya ya. Nah, kalian di sini hotspot, terus kalian buat
Misalkan nama kalian, siapa nama saya. Nih. Terus passwordnya kalian apa? Kalian buat sendiri ya. Misalkan Andri 123. Setelah itu oke. Nah, di sini kan karena saya sudah buat nih untuk ini hotspot. Untuk passwordnya saya ganti dan user 123. Oke. Ya, jika sudah jangan lupa user profile-nya kalian setting juga. Nah, ininya jangan lupa dicentangin. Jika sudah, kalian bisa pergi ke usernya, server. Nih, jangan lupa juga untuk ininya di interface-nya di setting juga ya. Kalian bisa tanda tambah, terus buat hotspot satu, interface-nya hotspot. Nah, jika sudah, kalian bisa oke. Nah, sekarang kalian pergi ke virtual machine box jika belum dinyalakan ya tadi. Nah, kalian klik, terus nyalakan atau di run Windows 7-nya. Jika sudah, kalian bisa pergi ke ini nih. Jika sudah nih, eh, ini hotspot. Untuk passwordnya, kalian ingat yang tadi kita buat sebelumnya. Jika sudah, kita bisa masukkan seperti tadi saya buat user 123 kan. Nah, terus kemudian connect. Nah, di sini udah bacanya you are login. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tuh sudah login ya ke Mikrotik. Nah, kalian bisa coba tes speed. Tes speed, kita coba ke sini nih. Kita tes speed ya. Kita coba, kita lihat berapa Mbps untuk jaringan kita. Karena saya buatnya tadi 3M, harusnya dia berada di bawah 3, tidak di atas 3. Kalau misalkan kalian membuatnya di 5M, itu harusnya dia ada di sekitar 4. Yang intinya dia di bawah 5M. Kalau misalkan kalian buatnya 10M, nah itu dia akan mengikuti arahannya. Jadi di bawah 10M atau bisa 9, bisa 8. Kalau misalkan kalian buat 1M, ya pasti di bawah 1. Nah, kita lihat nih. Nah, ini di bawah 3 kan. Nah, kita lihat itu udah 90. Nih, kita lihat berapa Mbps untuk jaringan kita. Bisa kita lihat untuk plus media ini saya dapat di 0,90. 0,90 Mbps untuk unduhnya. Untuk unggahnya 0,18. Nah, bisa kita lihat di sini kecepatan internet kita segini ya. Nah, jadi jika sudah, sebenarnya kita sudah terhubung ya ke dalam internet di Windows Virtual Box-nya. Kita buka YouTube pun kita sudah bisa. Tapi kalau misalnya kita belum terhubung ke dalam mikrotiknya, kita tidak bakal bisa login. Jadi jika kalian mengikuti dari awal, itu pasti tidak akan terjadi problem ya untuk login mikrotiknya. Kalau misalnya kalian skip, pasti mungkin ada yang kelewat atau apa. Jadi kalian mungkin ada yang salah atau tertinggal untuk settingannya di hotspot atau di ininya apa IP-nya. Nah, ini sudah bisa kalau misalnya kita lihat YouTube ya. Tuh, sudah jalan. Nah, ini karena sudah terkoneksi. Karena saya juga sudah login di sini. Kalau misalkan belum ya kalian harus setting lagi di Winbox ini. Nah, untuk misalkan kalian mau keluar dari Windows 7 ini, Windows VirtualBox ini, kalian bisa CTRL terus analog ya. Analog dari yang atas, bawah, kiri, kanan. Jadi disatuin ya. CTRL terus kalian pencet kiri contohnya. Jadi CTRL kiri di satuin. Nah, jadi kalian langsung klik. Nah, nanti
kursor kalian akan bisa keluar dari Windows VirtualBox-nya ini. Tapi CTRL-nya yang kanan ya, bukan yang kiri. Kalau yang kiri itu nggak bisa ya. Jadi kita pakai CTRL yang kanan. Nah, jika sudah ini, kalian sudah bisa terhubung. Biasa, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Misalkan kalian masih tidak bisa juga, kalian bisa bertanya atau komen ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.